Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang budaya politik. Nah, kesempatan kali ini kita membahas tentang perkembangan budaya politik yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerah. Perkembangan budaya politik pada tingkat daerah lebih didominasi oleh pemikiran dan tingkah laku politik pada budaya politik yang telah matang. Pada tingkat nasional yang lebih menonjol adalah interaksi antara sub budaya politik. Di tingkat daerah, peranan budaya politik nasional masih sangat kuat. Kenyataan ini mengakibatkan terjadinya peningkatan dan percepatan interaksi antara sub budaya politik dengan sendirinya yang menimbulkan dampak pada proses perkembangan budaya politik nasional. Di samping itu, proses pematangan budaya politik di tingkat daerah adalah adanya pengakuan atau kesepakatan antara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat masing-masing. Dengan demikian, yang telah mewarnai perkembangan kebudayaan subbudaya politik adalah keserasian antara aspek-aspek budaya politik dengan masyarakat atau dengan struktur politiknya. Perkembangan budaya politik. Cara-cara berpolitik yang berkembang dalam masyarakat tidak akan terlepas dari masalah ideologi dan masalah politik. Hal itu tergantung pada pandangan hidup rakyat dan negaranya, serta dasar negaranya. Ideologi politik akan mempengaruhi sikap politik dari suatu negara dan rakyatnya. Berbagai sikap politik yang bermacam-macam akan mempengaruhi sikap hidup rakyatnya. Berikutnya kita akan membahas tentang sikap rakyat terhadap perkembangan politik. Ada sikap radikal. Sikap radikal ini seseorang yang menghendaki perubahan terhadap sesuatu yang ada secara cepat dan dari akar-akarnya. Sikap yang kedua adalah sikap status quo. Suatu sikap dari suatu rezim yang berkuasa apabila terjadi peralihan kekuasaan agar tetap dalam satu rezim itu dan berusaha tidak ada perubahan dengan maksud agar kesalahan-kesalahan rezim itu tidak dapat terungkap. Berikutnya adalah konservatif, sikap yang dipertahankan oleh rezim agar kelompok itu tidak terusik dalam kehidupan dan terhormat dalam masyarakat dan bangsanya. Nah ini ya, seolah-olah ya semua keberhasilan yang dicapai merupakan perjuangan rezimnya, serta tidak ada kekuatan lain yang mampu melaksanakan pemerintah. Ini ya ciri dari sikap konservatif. Berikutnya adalah politik moderat, sikap atau sikap moderat ya, menghadirkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau berkecenderungan perilaku itu ke arah dimensi atau tengah jalan. Nah, maksudnya ini dimensi-dimensi modernisasi dan mengambil jalan tengah. Nah, pandangannya cukup dan mampu mempertimbangkan pandangan pihak lain. Nah, ini karena orang moderat ini yang memahami, menerima dan mampu menerima ya pandangan pihak lain. Ini sikap moderat. Berikutnya itu budaya politik yang berkembang di masyarakat. Apabila pelaksanaan sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan baik melalui sebagian sarana yang ada, maka masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai satu sistem akan lahir dan berkembang budaya politik secara profesional, jujur, adil, serta bertanggung jawab.
Sosialisasi sosial politik tadi itu melalui pendidikan politik, ya. Kader-kader anggota partai politik, ya, itu bisa diharapkan memperoleh manfaat atau kegunaan sebagai berikut, ya. Salah satunya dapat memperluas pemahaman, penghayatan dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik. Habis itu lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasi terhadap pembangunan politik bangsa dan keseluruhannya. Ini adalah salah satu pendidikan politik dalam sebuah partai. Kenapa partai? Ya karena partai salah satunya fungsinya adalah memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Nah, selain partai juga ada lembaga-lembaga lain, yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Nah, sasaran pendidikan politik ini adalah orang-orang dewasa, yang lebih diutamakan adalah generasi muda. Ya, kenapa generasi muda? Karena generasi muda inilah yang akan mengalami atau membuat negara itu lebih maju, karena generasi muda ini adalah sebagai agen of change atau agen perubahan. Maka itulah sasaran utamanya, ya. Mengenai potensi sebagai generasi penerus bangsa, ini adalah generasi muda. Adapun potensi-potensi yang dimiliki oleh generasi muda antara lain memiliki idealisme dan daya kritis. Ini generasi muda, ya. Memiliki dinamika dan kreativitas yang tinggi, berani mengambil risiko. Ini anak muda. Bersifat optimis, memiliki semangat yang tinggi, memiliki sikap kemandirian dan disiplin murni. Nah, ini anak muda nih. Patriotisme dan terpelajar. Fisik atau jasmaninya kuat dan jumlahnya banyak. Ini anak muda. Mempunyai sikap ksatria, memiliki kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Anak-anak muda kenapa jadi sasarannya? Salah satunya itu, dan merupakan penerus bangsa. Harapan saya, ya, anak-anak Bapak yang belajar dengan Bapak memiliki sikap-sikap yang sudah Bapak sebutkan tadi, ya. Karena Anda adalah sebagai generasi muda yang bisa memajukan bangsa kita, ya, dan paham akan politik sehingga tidak dipolitikin oleh orang. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang tipe-tipe budaya politik yang ada di Indonesia. Ini, ya. Tipe budaya politik yang ada di Indonesia, menurut pendapat para ahli, yaitu Nazaruddin Simasudin menyebutkan bahwa dalam sebuah budaya politik, ciri utama yang menjadi identitas adalah nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, sifat yang menonjol diakui oleh masyarakat dan dijadikan sebagai identitas, serta ciri utama itu menjadi simbol. Ya, bangsa Indonesia, simbol yang kita miliki adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya ini ada dua nilai, yaitu toleransi dan tenggang rasa. Nah, inilah tipe budaya politik Indonesia: toleransi dan tenggang rasa, Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya ketika kita membahas budaya politik ini sangat menarik dan perlu waktu panjang untuk kita diskusikan. Kalau lewat video pembelajaran ini kita tidak bisa menjelaskan secara langsung, secara gamblang dan rinci, maka Bapak cukupkan di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau japri ke pribadi Bapak, ya. Demikian Bapak akhiri. Salah hilaf Bapak mohon maaf, ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.